Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan tentunya ya. Nah oke, hari ini saya mau sharing salah satu game NFT yang lagi saya mainkan. Game yang kata orang play to earn gitu ya. Jadi main dan menghasilkan gitu ya. Dan ini lagi rame banget. Nah kebetulan game ini baru launching 11 Desember kemarin. Kebetulan saya ikut di presale penjualan NFT-nya. Jadi salah satu tipsnya kalau teman-teman mau bermain di game-game NFT, usahakan teman-teman ikutan presale-nya gitu ya, karena kemungkinannya untuk bisa profit lebih banyak itu lebih besar gitu ya kalau kita bisa ikut presale-nya. Tapi nggak semua juga, kadang ada juga yang setelah presale malah gamesnya tidak sukses gitu ya. Jadi perlu beberapa hal yang kita harus cermati sebelum masuk di game NFT gitu ya. Dimana misalnya kita lihat siapa pengembang gamenya, kemudian bagaimana roadmap-nya, kemudian bagaimana komunitasnya, apakah solid, apakah banyak peminatnya gitu ya, kemudian apakah sudah diaudit dan lain sebagainya, kemudian kerjasama gamenya dengan siapa saja. Nah itu perlu kita cermati gitu ya sebelum kita masuk di game-game yang mau kita mainkan. Jadi kalau kata orang tuh Dior lah gitu ya, jadi do your own research gitu ya, jadi harus riset duluan gitu ya. Nah, nama gamenya ini adalah Karastar. Jadi kalau teman-teman sudah kenal dengan Axie Infinity ya, game pendahulunya yang digadang-gadang semua games itu bisa ngikutin lah ke Axie Infinity gitu ya harapannya. Nah, Karastar ini hampir mirip banget ya dari segi karakter, kemudian permainannya itu hampir mirip banget. Jadi oleh sebab itulah akhirnya banyak sekali orang yang minat gitu ya. Kalau kemarin itu di presale-nya, saya kebetulan ikut di batch yang kedua, itu presale kedua, itu dalam waktu setengah jam 19.000 box itu terjual habis gitu ya. Harga satu boxnya itu 0,35 kalau yang presale kedua kemarin. Berarti hampir 1 BNB lah ya, hampir 1 BNB terjual lebih dari 19.000 box dalam waktu setengah jam. Itu keren banget karena hype banget ya. Dan itu penjualan batch kedua ya, batch yang pertama juga hampir sama ya, kalau nggak salah 1 jaman udah habis gitu ya, udah ludes terjual. Dan itu jumlahnya juga cukup banyak. Nah kalau saya lihat di ini ya, di grupnya itu total membernya ada 62.000 member. Jadi di grup Telegramnya, kemudian di masing-masing negara juga banyak. Kalau Indonesia sendiri yang official, coba kita lihat ya. Official ada 4.900 member ya. Yang non official juga ada beberapa yang bikin personal gitu ya. Nah, kemudian ini gamenya namanya Karastar ya. Tadi saya bilang, jadi dia bisa dimainkan di Windows, di PC atau di laptop. Nah, kemudian bisa juga di Android ya, di Android. Nah, saat ini di App Store untuk Apple belum ada ya. Jadi masih coming soon. Jadi teman-teman bisa aja download dipakai Android, tapi nanti daftarnya harus melalui browser dulu ya. Jadi seperti yang saya bilang bahwa teman-teman kalau mau join atau bermain di game-game NFT, itu usahakan sudah punya MetaMask. Ini wallet digital tempat teman-teman menyimpan aset kriptonya nanti ya yang digunakan untuk bermain di gamesnya ataupun hasil dari main gamesnya itu pakai MetaMask. Dan kebanyakan pakai MetaMask ya yang populer. Nah, kalau di PC itu tinggal install aja MetaMask-nya di extension dari browser Chrome-nya. Nah, kalau di Android, di handphone bisa install Kiwi Browser namanya. Nah, Kiwi Browser ini bisa install extension yang biasa dipakai di Chrome. Nah, itu ya. Jadi, kita install MetaMask sebagai ekstensi di website atau di browser supaya nanti bisa connect. Jadi, kalau di game itu kita connect-kan dulu nanti dengan akun wallet digitalnya atau MetaMask-nya gitu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, malam ini saya mau sharing atau saya review, dan kebetulan saya sudah main selama seminggu dan alhamdulillah sudah menghasilkan gitu ya. Nah, ini gamesnya, previewnya ya. Jadi ini ekonomi yang berjalannya. Jadi ada mining nantinya ya, kemudian ada breeding, ada play to earn ya. Nah, ini komunitasnya. Kemudian per hari itu potensinya bisa sampai dapat penghasilan 150 UMY. Jadi nama token gamesnya itu adalah UMY. Nanti juga ada Kara namanya ya. Tapi saat ini yang digunakan adalah UMY. Nah, saat ini harga UMY itu saya bikin video di 0,27. Nah, jadi kemarin itu kisaran di 0,4 ya, 0,4, 0,3 bolak-balik di situ. Nah, ini 0,27. Kenapa sudah mulai banyak yang menghasilkan? Ya itu sudah biasa. Biasanya akan terjun harganya gitu ya. Makanya saya bilang kalau kita menjadi orang-orang awal itu bagus banget, tapi juga kalau jadi orang-orang yang di akhir juga bagus banget. Jadi kita bisa lihat gimana sih gamenya, apakah stabil gitu ya. Karena seperti aksi itu kan kemarin ya sempat turun naik ya, sama biasalah seperti itu games ya. Nah, dan saya sudah main selama seminggu itu sudah dapat 300 OMY ya, 300-an OMY.
Nah, kalau dikonversi ke anggap saya bakal jual di 0,4 gitu ya. Misal saya 300 kali 0,4 itu kisaran dapat 120 dolar ya seminggu ya. Kalau di harga 0,4 saya jualnya. 120 kali kita kali coba di 14.500 aja deh. Nah, 1.740 ya, lumayan ya. Nah, teman-teman, untuk bermain itu kita harus punya 3 NFT-nya atau 3 pet-nya atau 3 karakter ya yang kita punya atau nah di sini nanti kita punya 3 itu bisa di bermainnya itu di dungeon. Jadi ada adventure-nya ya. Nah, kemudian ada juga arena battle, jadi battle sesama member. Nah, kemudian ada breeding atau ya menganak pinakan lah gitu ya atau jadi beranak pinak lagi. Jadi kalau kita punya 2 NFT itu bisa di ini ya diperanakan lah ya, bahasanya seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya kalau nanti ternyata semuanya menganak pinakan gimana gitu ya ekonominya. Jadi nanti itu karena di dungeon ini sendiri ya, dan arena battle itu semakin naik level itu semakin bagus, dan tentu kesulitannya juga semakin bertambah gitu ya. Makanya kita harus mengupgrade karakter NFT kita atau pet kita atau ini ya si karanya, ini namanya disebut kara ya karakternya ini. Jadi kalau kita harus upgrade. Nah, untuk naikin level itu bisa dengan evolution. Evolution itu jadi kita mengkorbankan satu kara untuk di upgrade kara yang lainnya gitu ya. Jadi tidak bakal habis sih. Jadi ekonominya akan terus berjalan di mana nanti pemain baru pengen bermain tentu mereka beli. Jadi dari breeding ini kita bisa jual lagi atau kita bisa gunakan untuk upgrade kara yang kita punya. Jadi ekonominya akan terus berputar seperti itu ya, harapannya seperti itu. Nah, kemudian roadmapnya ini dari 2021 ya, ini dari mulai Mei mereka mulai planning hingga saat ini, dan Desember launching kemarin ya. Nah, nanti 2022 ini sudah ada banyak sekali roadmap yang belum rilis ya. Nah, diharapkan nanti rilisnya sukses dan mengikuti pendahulunya gitu ya. Nah, adapun partnernya ini games-gamesnya seperti ini. Nah, oke. Jadi kalau mau teman-teman mau main itu bisa beli di marketplace ini ya, di marketplace. Nah, di sini banyak sekali orang yang jual ya. Kita lihat yang lowest price ya. Harga yang termurah itu dari 0,25 BNB ya. Nah, ini hasil dari peranakan ya. Coba kita lihat. Nah, ini hasil dari breeding. Nah, ini orang tuanya ya, parentnya ini dari ini dan ini. Nah, kemudian dia beranak ke sini ya. Nah, harga termurahnya sekarang itu 0,25 ya. Kalau kemarin di NFT salesnya itu 0,35 saya belinya ya. Nah, ini cukup murah. Kalau kemarin malah ada yang 0,1 ya. Saya lihat ini sudah mulai naik. Nah, kalau kita geser lagi sampai yang bukan peranakan ya, kita coba lihat yang sudah dibuka ya. Kalau ini kan teman-teman belum kelihatan nih apa hasilnya gitu ya. Karena nih nggak kelihatan dia. Jadi teman-teman seakan-akan nanti penasaran nih bukanya gitu ya. Nah, ini coba kita lihat yang sudah terbuka tuh contohnya seperti ini. Nih karakter-karakternya nih cukup mahal ya, 0,3 ya. 0,3 lebih mahal dari tadi. Nah, ini kalau kita klik itu kelihatan ada skill-skillsnya atau abilitiesnya atau kemampuannya gitu ya. Jadi mainnya itu nanti karakter ini pertama ada health-nya, ada speed-nya, skill-nya. Nah, di sini ada kartu-kartu. Jadi di setiap karakter itu punya skill-skill yang berbeda-beda. Jadi ada yang sebagai healer, tank, ya sama lah ya. Kemudian ada yang attack-nya lebih tinggi gitu ya, damage-nya. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bolehlah pelajari cara mainnya. Tentu yang lain banyak review. Nah, malam ini saya mau nunjukin. Saya kebetulan udah profit 300 UMY selama seminggu ini ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau mulai bisa beli di sini ya, 3 karakter ya. Kalaupun hanya 2 boleh juga, nanti tinggal beli saat UMY murah. Jadi untuk breeding itu perlu 300 UMY. Nah, jadi kalau saya lihat di dashboard saya, nah saya itu sekarang cuma punya 2. Kenapa punya 2? Karena satunya sudah saya jual nih di sini ya. Tadi barusan hari ini saya jual. Hari ini saya jual nih, coba lihat ada yang bayarnya ya. Ini saya jualnya, nih Firman yang seller. Nah, ini laku 0,36 BNB ya, sekitar 1,92. Kenapa saya jual? Karena saya sudah dapat 300 UMY. Jadi saya mau breeding yang 2 kara yang saya punya ini ya, tinggal 2 ini saya mau breeding. Ketimbang 300 ini saya jual, coba lihat kalau kita kalikan dengan harga UMY saat ini ya, 300 UMY kali 0,27 itu cuma 81 dolar. 81 dolar, sedangkan yang di sini tadi ya di marketplace harga termurahnya kita kembali ke page 1. Nah, ini harga semulanya 136 ya, daripada saya
jual koin OMY, mending saya bikin breeding ya, untuk di anak pinakan lagi ya, di breeding. Nah, jadi lebih menguntungkan ketimbang saya jual koinnya. Nah, untuk breeding itu perlu 300 katanya. Nah, ini tadi barusan withdrawal history saya. Ini coba lihat. Yang di withdrawal ada 306. Jadi remainingnya dapat 290. Nah, itu tadi saya punya kebetulan ada stok 10 HMY sebelumnya, jadi pas 300 ya. Nah, jadi ini hasil bermain dari tanggal 12 kalau saya mainnya kemarin ya. Nah, oke, jadi saya mau di inventory. Jadi teman-teman, nanti kita bakal tunjukin cara mainnya. Sekarang kita mau breeding dulu karena untuk main itu harus punya 3 karakter ya. Nah, ini yang saya bilang tadi evolution. Jadi ini bisa di-upgrade dengan mengorbankan karakter kara yang lainnya. Nah, itu breedingnya cuman 5 OMY ya, cuman masalahnya kita kehilangan satu karakter ya. Nah, nggak usah, kita breeding aja karena saya masih mau main ya. Jadi kalau saya bilang hitungannya kalau 1 minggu saya bisa dapat 1 kara, dan tadi kan saya jual tuh 0,36 ya, lakunya 0,36 BNB, lumayan ya. Kisaran berapa tadi, coba lihat. Kita back lagi, coba lihat di sini. Nah, lumayan ya, 192 dalam waktu seminggu. Walaupun ini masuk modal sih. Jadi target saya selama sebulan saya bakal jual kara ini setiap minggunya. Jadi otomatis balik modal kan selama sebulan atau 3 minggu lah. Kenapa 3 minggu? Karena semakin naik karakter itu semakin banyak UM-nya yang didapat ya. Karena dungeonnya itu semakin level tinggi, semakin banyak besar UMY atau tokennya yang didapat. Jadi otomatis perkiraan saya 3 minggu udah balik modal, atau paling lama 1 bulan balik modal. Nah, ini karena saya mainnya santai ya. Ada orang yang mainnya tiap saat mungkin ya, dia berusaha main dan menang terus gitu ya. Mungkin dia bisa dapat banyak, tapi kita dibatasi per hari itu hanya dapat 20 main yang apa ya, yang menghasilkan gitu ya. Ya kalau nggak ada batas ya otomatis ekonominya nggak berjalan ya. Jadi dibatasi setiap 6 jam itu kita dapat 5 poin untuk bisa dimainkan. Nanti saya tunjukin. Nah, ini kita bakal breeding dulu ya. Jadi tujuannya nanti setiap minggunya saya bakal breeding, kemudian hasilnya saya bakal jual gitu ya. Nah, ini kita breed di sini, kemudian kita pilih karakter yang lainnya. Nah, ini kita nggak tahu nih jadi apa. Coba lihat, nih ada biaya 300. Let's breed gitu ya. Oke. Nah, jadi ini gunanya MetaMask teman-teman. Jadi bakal ada konfirmasi untuk mengharuskan kita konfirmasi. Jadi makanya harus install extension dari Chrome-nya ya. Nah, kita klik aja confirm. Oke, ini semoga berhasil ya. Nah, ini kita tinggal menunggu. Nah, ini sudah. Jadi ini ya, jadi akan ada konfirmasi setiap kali transaksi ya, kita konfirmasikan. Oke, jadi ada gas fee-nya lah ya ke MetaMask. Nah, oke. Ini sudah berhasil. Nanti kita coba lihat di inventory hasilnya. Nah, semoga berapa lama ya hasilnya ya. Kita coba lihat nanti di sini statusnya. Nanti kita refresh terus saja aktivitasnya. Oke, nah biasa perlu beberapa saat. Nah, ini teman-teman sudah muncul ya hasil dari breeding tadi, dan ini kita bakal buka karena kita bakal main. Jadi kita bakal buka aja langsung. Nah, perlu 24 jam. Oke, ternyata perlu 24 jam teman-teman untuk bisa buka ini ya. Nah, ini juga bisa langsung di sell ya kalau kita nggak mau. Bisa kita sudah punya 3 kara. Nah, kita langsung bisa sell hasil dari breeding ini tadi ya. Di sini ya kita bisa sell. Nanti kita bisa taruh harga berapa gitu ya. Nah, mau berapa nih? 0,36 kemarin saya jual ya, seperti itu. Nah, oke, ini ternyata kita harus nunggu 24 jam baru bisa contohin main ya. Oke. Nah, oke ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga sebenarnya teman-teman itu bakal ada scholarship. Jadi bagi teman-teman misalnya yang nggak punya modal, itu biasa ada investor-investor yang buka scholarship, scholar namanya ya, dimana teman-teman itu bisa dapat beasiswa untuk main gitu ya. Biasanya ada bagi hasil. Jadi misal mereka-mereka yang investor punya cukup uang untuk bisa beli banyak NFT gitu ya. Nah, teman-teman bisa bantu mainkan gitu ya, sehingga nanti akan ada bagi hasil di sana seperti itu ya. Nah, ini orang-orang yang melis untuk jual karanya ya. Coba lihat karakternya ya. Ini ada yang jual 0,5 BNB, ada yang 1,5 BNB ya. Kita coba bisa lihat yang termahal ya di marketplace. Itu harga termahalnya yang, coba lihat high price-nya, coba lihat. 870 BNB ya. Ini seharga 465.000 ya, hampir miliaran ya. 100.000 1,5 M berarti ya hampir 6 miliar ya.
Gila kan? Ini nggak tahu ada nggak yang beli, tapi bisa terjadi teman-teman karena games ini kan berkaitan dengan hobi. Jadi tentu tiap orang bisa jadi mereka mau beli gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau main, ini bisa diinstal di PC ini previewnya ya. Saya coba lihat ini bisa nggak? Oke. Nah, ini jadi teman-teman itu daftar di awal aja dulu melalui browser, nanti di aplikasi tinggal login pakai email ya, bisa ya. Nah, kita tinggal login aja seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman punya 3 karakter. Nah, ini satu, dua, di sini yang ketiga nih. Nah, yang ketiga harusnya kalau kita coba main, nah nggak bisa ya karena timnya harus 3 orang. Nah, mungkin nanti bakal saya contohin mainnya. Kita bakal nunggu 24 jam, tapi bakal saya lanjutin videonya yang ini. Nah, nanti ini kita pause dulu sementara, bakal nunggu sampai besok ya baru bisa main lagi. Nah, ini ada poin ya, 20 poin kita dapat setiap hari. Jadi setiap kali 6 jam kita dapat 5 poin. Jadi sehari itu dapat 20 poin yang untuk dimainkan gitu ya. Oke, kita bakal lanjut lagi nanti kalau saya sudah dapat karakter lainnya untuk bisa contohin mainnya gimana, kemudian hasilnya bagaimana, klaimnya gimana gitu ya. Nah, di sini ada juga daily quest. Jadi ada target harian ya, dimana kita pertama check in, kemudian di sini ada dungeon battle-nya ada 10, arena battle-nya 5. Nanti teman-teman bisa dapat klaim 10 OMY. Kalau kemarin 15 ya, sekarang jadi 10 ya. Klaim. Jadi teman-teman bisa dapat 15 UMY tiap harinya kemarin. Kalau ini sekarang 10 kayaknya update ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita bakal nunggu dulu sampai breedingnya selesai baru kita lanjut ya. Oke, teman-teman, kita kembali lagi. Jadi ternyata untuk breeding ini perlu waktu 5 hari ya. Jadi kemarin setelah kita breeding itu perlu waktu 1 hari. Setelah 1 hari saya coba untuk menetaskan gitu di hatch. Ternyata perlu waktu 2 hari. Nah, setelah 2 hari ternyata perlu lagi waktu 2 hari. Jadi totalnya itu perlu waktu 5 hari. Baru nih hari ini saya mau coba buka ya. Semoga tidak ada waktu lagi karena setelah saya lihat lagi di white papernya ternyata memang perlu waktu 5 hari untuk breeding. Nah, ini kita bakal coba buka. Kita nggak tahu ini jadinya apa, tapi semoga hasilnya bagus ya. Jadi kita bisa langsung main gitu ya. Nah, oke, kita bakal hatch. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ada konfirmasi ke MetaMask ya teman-teman. Kita confirm aja. Oke. Nah, oke, selesai. Nanti coba kita refresh. Semoga tidak ada waktu lagi yang diperlukan ya. Nah, ini udah udah 5 hari soalnya ya. Oke. Nah, ini teman-teman sudah kelihatan di sini ya ada 3 karanya. Nah, coba kita lihat di inventory ini jadi apa. Oke, ini ya. Nah, coba kita lihat. Ternyata kita dapat ini ya. Oke, kita coba lihat skillnya. Oke, kita coba lihat your last unit. Oke, ini lebih ke attack. Ini dia dapat health-nya 48, speed-nya 47, skill-nya 33, moralnya 44. Ya, lumayan lah ya. Dan ini dia dapatnya fiery. Oke. Jadi ya berbeda. Jadi saya punya 3 dengan kategori yang berbeda ya. Nah, ini beda-beda. Nah, oke. Jadi kita sudah bisa main. Oke, jadi contoh kita bakal coba main ya. Kalau kita lihat di marketplace sekarang, saya belum update sih. Oh, harganya 0,21. Coba kita lihat yang adult. 0,24 paling murah ya, main ya. Nanti kita coba breeding lagi. Mungkin seminggu kemudian semoga kita banyak dapat. Nanti kita bakal breeding kembali ya. Apalagi kalau OMY-nya murah, ini kesempatan banget untuk breeding. Nah, oke, kita bakal coba aja buka aplikasinya. Oke, saya sudah hampir seminggu ini nggak main ya, 5 harian lebih. Jadi kita coba aja. Masih ingat gak nih skillnya ya? Oke, nah ini ya teman-teman. Jadi ini barusan kita sudah login dan kemudian ini kayaknya reset ya karena saya baru saja install ulang aplikasi Karastarnya dan akhirnya energinya ke reset. Ya udah, nanti setiap kali 6 jam kita dapat 5 poin. Jadi sehari itu dapatnya sekitar 20 poin. Nah, ini di sini ada tas hariannya. Ini kita coba cekin aja. Nah, ini yang kemarin ya, jadi dapat 15. Kayaknya mungkin tergantung berapa kara yang kita punya ya. Kalau kita punya 3 mungkin dapatnya 15. Saya belum tahu nih jelasnya apa. Yang jelas ini sekarang dapat 15 ya. Kemarin terteranya hanya 10 waktu kelihatan hanya 2 gitu ya. Nah, itu teman-teman. Oke. Nah, di sini kita ada arena battle 5 syaratnya 5 kali menang, kemudian ada dungeon battle. Ya udah, kita main aja. Jadi kayaknya ini ngulang dari awal ya. Coba kita lihat di sini nih. Kita main coba arena dulu. Nah, sini ya. Jadi mainnya itu battle dengan pemain lain. Nah, ini ini kerubah ya posisinya. Nah, nanti kita ganti aja. Nah, oke, kita bakal coba dulu. Misal ini kita skip aja.
Jadi di awal-awal kita itu harus pakai strategi di mana supaya kita ini energinya itu bisa memilih banyak kartu supaya sekali serang itu mereka bisa ini gitu ya. Kita bisa nyerang mereka dengan full attack gitu ya. Nah, oke, ini udah pasti kalah sih. Gak apa-apa, kita tameng dulu aja karena tadi salah ya. Salah perhitungan di awal. Karena itu harusnya posisinya di belakang gitu ya. Oke, ini kita coba. Oke, ini yes. Ini ya. Nah, coba kita start. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Cara mainnya mudah banget. Kita tinggal pilih kartu sesuai dengan skillnya. Tujuannya adalah mengalahkan gimana caranya Kara dari musuh itu semuanya dead gitu ya. Terus gimana caranya mereka semua tereliminasi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita gantian. Nah, kira-kira dia bakal nyerang full attack atau gimana? Kalau enggak kita start aja. Jadi biarkan mereka dulu nyerang duluan. Nah, seperti itu ya, 4 kartu. Nah, oke. Jadi dia hilang kesempatan tuh. Hilang kartunya kan. Tinggal bagian saya sekarang yang nyerang gitu ya. Nah, contoh kita bakal nyerang. Nah, kita bakal attack. Oke. Nah, seperti itu. Oh, ternyata ini kekuatannya ngeri ya, skillnya ngeri. Nah, itu teman-teman. Nah, dari sini kita kalah ya, karena tadi kita salah strategi penempatan untuk Karanya ya, otomatis sudah pasti kalah, kita surrender aja. Oke, mungkin itu sebagai contoh ya teman-teman. Jadi cara battlenya gitu. Jadi kita tinggal pilih kartu yang bisa untuk dimainkan untuk mengeliminasi musuh ya, seperti itu ya. Nah, ini kemudian kalau di dungeon sendiri, nah ini saya kemarin sudah sampai di level 11. Jadi kita bisa main juga di dungeon gitu ya. Nah, ini karena energinya kosong, jadi saya lebih memilih nanti kalau sudah ada energi baru saya mainkan. Tapi kalau untuk contoh kita coba aja misal di level 7. Nah, tampilannya seperti ini, kita bisa jalan, kemudian nanti ada ketemu musuh gitu ya, sampai ada bosnya nanti. Nah, di sini ada peti-peti juga, biasa dapat koin sama XP-nya ya. Nah, di sini ya, kalau ini kita sama musuh yang ada di dungeon, semakin tinggi level dungeonnya, itu semakin tinggi juga level skill dari musuhnya gitu ya. Nah, ini kalau kita berhasil menang sampai ketemu bos nanti, dan itu bisa lanjut ke dungeon selanjutnya. Dan biasanya semakin tinggi dungeonnya itu semakin besar poin yang bisa kita dapat gitu ya. Ini simple banget. Nah, ini aja sebagai contoh mungkin itu teman-teman. Jadi nanti mungkin lain kali kita bakal bahas gameplaynya, tips-tipsnya. Ya, saya juga masih belajar juga dan ternyata alhamdulillah menghasilkan itu selama seminggu terakhir. Nah, untuk teman-teman yang misal mau mulai untuk bermain game NFT, pastikan lakukan riset terlebih dahulu. Jadi apalagi kalau teman-teman bisa masuk di early gamenya atau orang-orang awal dalam menggunakan memainkan gamenya, itu lebih bagus lagi karena peluangnya jadi lebih besar. Tapi bagus juga kalau di game-games yang sudah stabil gitu. Artinya biasa kalau di awal itu ya hype-nya tinggi ya, otomatis biasa koinnya naik gitu ya, tapi lebih cepat juga turunnya. Nah, jadi pastikan teman-teman riset dulu dan bermainlah game yang memang teman-teman kuasai, yang teman-teman suka gitu ya, suka mainnya gitu ya. Jadi selain funnya juga dapat, tapi juga ada income-nya juga dapat gitu ya. Ya, saya pribadi juga untuk mengisi kekosongan karena saya sendiri sudah WFH sejak tahun 2010 ya, di rumah aja. Nah, jadi games ini juga termasuk bagian untuk mengisi waktu kekosongan saya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di samping kerja, nah biasa untuk refreshing saya main game. Nah, daripada main games yang tidak menghasilkan, ya alangkah lebih baik kalau ada games yang menghasilkan gitu ya. Nah, oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.